Bu, Pak, maaf. Seandainya aku tuh bisa kembali ke masa lalu, seandainya aku itu bisa mendengar semua nasihat kalian, seandainya aku tidak selalu bilang nanti, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Ayah, ini udah jam 1 siang, tapi kok Ardi belum makan juga ya? Dari tadi aku udah berusaha manggil dia terus-menerus, tapi dia nggak menggubris omongan ibu dan nggak mau keluar dari kamarnya. Udah dari tadi ya Bu, ya udah deh ibu habiskan aja ya. Itu makanannya, biar ayah nanti yang manggil dia. Anak itu harus diajarin disiplin, kalau nggak bakal jadi kebiasaan buruk nanti. Pak Rahman bangkit dan berjalan ke kamar Ardi. Ia mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban sama sekali. Akhirnya ia membuka pintu dan menemukan Ardi yang sedang asik bermain game. Ardi, kamu itu udah dipanggil makan dari tadi, bukannya datang, masih aja asik geletekan di kasur sambil main HP. Ayo keluar sekarang Ardi, cepat. Ini udah waktunya jam makan siang, ngerti? Iya ya, sebentar, ini bentar lagi selesai kok. Ayah makan duluan aja ya, nanti kalau udah selesai aku bakalan nyusul. Nggak ada nanti-nanti. Nggak ada nanti-nanti, cepat keluar sekarang juga. Ibu kamu sudah nungguin itu dari tadi. Dari tadi dipanggilin, bukannya datang, malah asik main HP di kamar. Cepat sana, kamu makan. Aduh, ayah ini berisik banget sih jadi orang. Ini bentar lagi menang loh ya, bentar lagi selesai. Iya ya, aku bakalan nyusul nanti kalau udah menang. Makan dulu kamu itu, nanti kalau udah makan baru lanjut lagi. Paham? Itu gamenya kan bisa di pause. Pause dulu sementara waktu, baru lanjutin main lagi kalau makannya udah habis. Ardi menggerutu, tapi akhirnya dia keluar kamar. Itu kan gamenya bisa di pause dulu sementara waktu ini baru nanti dilanjutin lagi. Wah ya, dikira game yang aku main itu game apa coba emangnya? Game online mana bisa di pause ya aneh-aneh. Di meja makan ia duduk dengan ekspresi malas, kesal dan memakan nasi dengan asal-asalan. Ardi, kok kamu makannya kayak begitu sih? Makan yang bener dong sayang, yang sopan. Biarinlah, suka-suka aku dong, mau makannya kayak mana. Nggak usah ngatur-ngatur aku bu, yang penting aku makan kan sekarang, nggak main game, ngerti? Ya Allah, ada-ada aja anak zaman sekarang ini ya. Kalau dikasih tahu susahnya minta ampun. Beda banget dengan kehidupanku yang waktu kecil dulu. Ardi, habis makan nanti jangan lupa kerjakan PR-mu ya. Ya nak, ibu dengar dari Ibu Reni katanya ada tugas matematika yang harus dikumpulkan besok, ya kan? Iya bener, tapi nanti aja ya bu. Aku lagi males, lagi bad mood. Aku nggak minat mau ngerjain PR itu. Setelah habis makanannya nanti. Jangan nanti-nanti nak, PR itu kan penting buat kamu. Biar kamu itu jadi anak yang pintar dan paham dengan materinya. Tenang aja bu, santai, baru juga jam 1 siang. Mau ngapain sih emangnya buru-buru ngerjain PR-nya itu? Masih banyak waktu bu. Bentar malam juga bisa. Pak Rahman hanya menggeleng-geleng. Sedangkan Bu Lina masih berharap anaknya berubah. Ardi, PR-nya sudah selesai sayang. Udah selesai belum kamu ngerjainnya? Ibu masuk ya buat lihat. Nggak usah bu, nggak usah masuk. Ini udah selesai kok, nggak perlu ibu cek. PR-nya udah bu, ibu di luar aja ya. Aku juga ngantuk, ini pengen tidur. Apa betul ya kalau Ardi itu udah ngerjain semua PR-nya? Entah kenapa kok aku malah ragu sama dia. Kamu beneran udah mengerjakan PR nak? Seriusan kamu udah nyelesaikan semuanya? Isi pun ya, bawel amat sih jadi orang. Udah dikasih tahu masih aja ngeyel.
Udah aku selesaikan Bu, udah rampung dari tadi. Aku ngantuk, pengen tidur. Aku nggak mau diganggu siapa-siapa lagi, termasuk juga dengan ibu. Semoga aja dia itu beneran mengerjakan dan menyelesaikan PR-nya itu sesuai dengan omongannya. Ya udah, kalau memang kamu mau ya begitu, jangan tidur malam-malam ya sayang. Jam 10 nanti kamu udah harus tidur pokoknya. Ibu nggak mau tahu. Iya gampang, cuma PR 5 biji dikerjain pagi juga selesai nanti, gampang itu mah kecil. Namun pada keesokan harinya Ardi dihukum karena tidak mengerjakan PR sekolah. Di sore hari di rumah, Bu Rina sedang mencuci pakaian tapi embernya berat. Ia memanggil Ardi yang duduk di sofa sambil main game. Adik, tolong bantu ibu angkat ember ini ke belakang ya. Nanti aja Bu, aku lagi main. Nak, ibu capek, tolong sebentar aja. Aduh Bu, aku itu bilang nanti ya, nggak bisa nunggu ya emangnya. Ah, dasar kami ini ya. Ya udahlah, kalau memang kamu nggak bisa ngangkat, mendingan aku angkat aja sendiri sekarang juga. Namun di tengah jalan, kakinya terpeleset air dan pakainya berhamburan ke atas dan Bu Rina jatuh dengan sangat keras ke lantai dengan rintihan kesakitan. Aduh sakit. Ibu, Ibu nggak apa-apa Bu, badan Ibu ada yang luka nggak atau sakit? Aduh nak, ibu kesleo, kaki ibu kesleo deh kayaknya. Aduh sakit banget. Pak Rahman kemudian datang. Kamu lihat Di, itu gara-gara kamu tahu nggak? Coba kalau kamu itu langsung bantuin ibu kamu, pasti semua ini nggak akan pernah terjadi. Kamu itu selalu bilang nanti sebentar. Lihat ibu kamu kan yang sekarang jadi tumbalnya. Tapi tadi aku lagi main ya. Aku udah bilang ibu buat tunggu sebentar. Jadi ini semua bukan salah aku dong ya. Salah ibu karena nggak sabar nungguin aku. Jawab lagi kalau dikasih tahu ya. Main salah lagi, main terus saja sampai kapan kamu itu kayak gini? Ardi, hidup gak cuma soal game. Dan nanti kamu harus peduli sama orang lain juga. Ardi hanya diam, tak berani membantah. Tapi keesokan harinya ia tetap kembali pada kebiasaannya, yaitu menunda-nunda. Ardi, nilai ujian kamu turun drastis. Ayah udah daftarkan kamu ke les tambahan besok. Kamu harus sudah mulai ikut les. Les? Ya, nggak mau capek. Nak, ini buat kebaikan kamu. Teman-teman kamu banyak yang ikut les. Mereka makin pintar. Nggak usah les lah, Bu. Toh aku tuh juga bisa belajar sendiri kok. Kalau nanti aku belajarnya lebih giat lagi, aku yakin nilai aku pasti bisa naik lagi. Ardi, kamu ini ya, kenapa sih kamu itu susah banget? Kalau dikasih tahu, kenapa sih kamu itu suka banget bilang nantimu itu, tapi nggak pernah ada hasilnya, tahu nggak? Marah-marah aja terus ya, sampai puas. Terserah ayah lah. Adi capek dimarahin terus. Adi mau istirahat aja, tidur di dalam kamar. Bu, Pak, maafin aku. Aku bodoh. Aku baru tahu kalau ternyata aku itu benar-benar bodoh sekarang. Aku selalu menunda-nunda semua yang kalian inginkan. Aku pikir aku itu masih punya banyak waktu, tapi nyatanya sekarang kalian udah nggak ada, Pak. Kalian udah meninggal. Tuhan, kenapa aku tuh baru sadar sekarang? Kenapa andai aja waktu itu bisa diulang? Aku pasti akan berubah. Aku menyesal menjalani hidup seperti sekarang ini. Ini adalah imbas dari masa laluku yang suka menunda-nunda dulu. Malam harinya di sebuah rumah kontrakan kecil yang kumuh, istrinya Rina sedang memasak di dapur. Sementara anak mereka Rehan duduk di lantai sambil mengerjakan PR dengan cahaya lampu redup.
Dulu aku selalu bilang nanti. Sekarang hidupku malah jadi begini. Aku nggak punya keahlian. Aku nggak punya pekerjaan tetap. Setiap hari aku tuh cuma bisa berharap ada kerjaan serabutan yang bisa dikasih oleh orang-orang. Sehingga aku bisa tetap hidup dan memberikan keluarga aku makan. Tiba-tiba suara panci jatuh terdengar dari dapur. Mas, beras kita udah habis sekarang. Kita udah nggak punya beras lagi untuk 3 orang. Kamu kapan cari kerja yang bener, Mas? Sampai kapan kamu mau hidup aja mas kayak begini? Sampai kapan kita terus hidup kayak gini? Aku udah coba, aku udah pergi ke mana-mana, tapi nggak ada yang mau nerima orang kayak aku. Kenapa? Karena kamu nggak punya keahlian. Karena kamu itu nggak sekolah tinggi. Karena kamu dulu malas belajar, nggak disiplin dan suka menunda-nunda. Dulu aku pikir sekolah itu nggak penting sis. Dulu aku pikir aku bisa sukses tanpa harus susah payah belajar. Tapi ternyata semua itu salah. Aku nggak bisa sukses dengan kebiasaan menunda-nunda. Sekarang aku sadar sis kalau aku itu salah dengan sangat besar. Rehan anak mereka tiba-tiba datang. Ayah, aku lapar. Aku udah nggak keluar lagi ya. Aku pengen makan. Ini nak, cuma ini satu-satunya makanan yang kita punya hari ini. Kamu makan ya nak, makan yang banyak supaya kamu itu bisa jadi orang yang sukses di masa depan nanti. Dan tidak hidup miskin seperti orang yang ada di depan ibu ini. Pagi harinya Ardi berada di sebuah gudang besar. Ia bekerja sebagai kuli angkut di sebuah toko bangunan bosnya Pak Garmor. Ardi, kamu ini gimana sih? Dikasih kerjaan bukannya kerja malah ngapain on. Kayak orang on, kamu kerja atau ngelamun ha? Barang-barang itu harusnya udah kamu angkut ke truk dari tadi. Siapa? Saya angkut sekarang. Lambat banget sih kamu kerja kamu itu ya. Apa otak kamu itu lemot juga kayak tangan kamu? Udah tua tapi masih kayak pemula. Makanya dulu kalau sekolah itu ya bener. Sekarang lihat jadi kuli angkut, kerja di bawah perintah orang kayak saya. Kalau saya dulu aku dengerin ayah dan ibuku. Kalau saja aku itu dulu belajar lebih rajin, aku nggak bakal ada di posisi ini. Tiba-tiba lututnya lemas, ia terjatuh, semen di tangannya terlempar ke lantai dan pecah berantakan. Aduh, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba lututku lemas kayak gini ya? Aduh. Astaga Ardi, kamu bego banget sih. Kerja nggak becus. Gaji mau tapi kerja kayak siput. Udah keluar, mulai hari ini kamu dipecat. Ardi membeku, dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia dipecat lagi untuk kesekian kalinya. Semua gara-gara dirinya yang dulu terlalu malas dan suka menunda-nunda. Gimana mas? Mas Ardi, kamu bawa uang berapa hari ini? Banyak nggak? Cukup nggak buat kita beli beras dan juga lauk? Ardi terdiam dengan sangat hening. Mas Ardi, tolong jangan diam aja dong. Aku tanya, kamu bawa pulang uang nggak? Aku dipecat, sis. Boro-boro aku itu bisa bawa pulang uang. Kalau pekerjaanku aja sekarang udah nggak ada. Apa? Kamu dipecat? Astagfirullahaladzim, kamu itu suami atau bukan sih? Aku itu udah capek itu kayak begini terus. Kamu tuh kepala rumah tangga loh, tapi nggak bisa diandalkan. Aku udah coba sis, aku udah usaha. Usaha kamu itu mana? Kerja kamu itu udah 2 bulan, udah dipecat. Kamu tuh kayak orang yang nggak punya masa depan nih. Jangan ngomong gitu dong sis. Aku nggak minta dipecat, aku juga nggak mau ini terjadi. Terus mau sampai kapan Ardi? Mau sampai kita mati kelaparan? Aku udah bertahan cukup lama ya. Aku udah bersabar. Tapi kamu selalu bilang kamu mau berubah. Tapi kenyataannya sama aja. Kamu nggak pernah mikirin aku, nggak pernah mikirin Rehan. Kamu pikir aku itu nggak mikirin kalian? Sis, aku berjuang mati-matian di luar sana. Aku kerja apapun yang bisa aku kerjakan. Tapi emang ini dunia nggak sebaik itu. Jangan salahin dunia Ardi. Lihat diri kamu sendiri. Kamu yang bikin hidup kita itu kayak begini. Kamu yang malas dulu. Kamu yang nggak mau dengerin orang tua. Kamu yang nggak mau sekolah tinggi. Sekarang lihat akibatnya. Lihat kita sekarang. Ibu, ayah ada apa ini? Kenapa kalian berantem satu sama lain? Gak apa-apa nak,
Ibu dan ayah cuma ngobrol. Kalau memang nggak ada apa-apa, terus kenapa ibu nangis, Bu? Kenapa Bapak terlihat sedih dan ibu menangis dengan sangat sedih? Rehan, semua itu baik-baik aja kok sayang. Ibu sama ayah itu cuma lagi acting aja ini. Semuanya nggak ada masalah kok. Semuanya akan baik-baik aja ya. Ayah janji ayah bakal cari kerja lagi. Ayah bakal perbaiki semuanya dan memastikan kita itu keluar dari situasi sulit ini. Ayah selalu aja bilang sama Rehan dari dulu. Ayah selalu janji dan mengatakan hal yang sama pada aku dan juga ibu. Tapi kenapa kita masih gini-gini aja ya? Kenapa kita masih tidur susah dan jatuh dalam kemiskinan? Ardi tercekat. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan, tapi ia tidak punya kata-kata lagi karena yang dikatakan Rehan benar-benar apa adanya. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Ardi tidak bisa tidur dan duduk di depan rumah. Air matanya mulai menetes. Kenangan masa lalunya kembali menghantuinya. Saat itu ia selalu menunda perintah orang tuanya. Dia sering membantah ayahnya, bahkan tak peduli pada ibunya. Ia lebih memilih bermain daripada mempersiapkan diri untuk masa depan. Dulu aku pikir aku punya banyak waktu. Aku masih muda, aku masih anak-anak. Pikiranku hanya ingin bermain dan bermain aja. Aku pikir semua akan baik-baik aja, tapi ternyata aku salah. Waktu nggak pernah menunggu siapapun. Dia akan tetap bergulir meski kamu tidak peduli. Dia akan tetap berjalan meski aku tuh terlena dalam kenyamanan. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku pastikan akan berubah. Aku nggak akan pernah menolak perintah ayah dan juga ibuku. Aku nggak akan pernah bilang nanti dan sebentar lagi. Semuanya udah terlambat, nasi sudah menjadi bubur, udah nggak ada kesempatan untuk aku mengulangi semuanya lagi.